Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Agustina, NPM 211441014. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan PPT yang berjudul kalimat efektif. Yang pertama yaitu kalimat efektif, contoh kalimat, syarat-syarat kalimat efektif, latihan kalimat efektif dalam paragraf, latihan kalimat efektif dalam paragraf, dan yang terakhir yaitu tujuan kalimat efektif. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari kalimat efektif itu sendiri. Apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur yang penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata ataupun diksi yang tepat di dalam kalimat tersebut. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Kalimat ini biasanya dipakai dalam karya tulis ilmiah. Kalimat efektif membuat proses penyampaian dan pengiriman pesan dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu ada contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama yaitu contoh kalimat kalimat efektif. Kalimat efektif yang pertama yaitu Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Yang kedua, saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Selanjutnya contoh kalimat tidak efektif. Yang pertama, Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia. Yang kedua, saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dalam kalimat efektif sendiri itu ada 5. Yang pertama, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya itu ada tujuan dari penggunaan kalimat efektif itu sendiri, yaitu adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Dan secara singkat juga tujuan kalimat efektif ini adalah menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat dalam kalimat efektif. Yang pertama itu ada kologisan. Dalam kologisan itu, kalimat pasif dan kalimat aktif harus jelas. Subjek dan keterangan itu harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induksi kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda, predikat tidak didahului kata yang. Yang kedua yaitu kepararelan. Predikat kalimat majemuk secara rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya, dan jika kata benda harus kata benda semuanya. Yang ketiga yaitu ada ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat, membuat urutan yang logis seperti misalnya 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Yang keempat ada kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna ataupun mengubah informasi tersebut. Yang kelima ada ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata yang harus tepat. Selanjutnya ada kecermatan. Dalam sebuah kalimat harus dicermati kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi. Yang selanjutnya yaitu ada kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat itu juga tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimatnya juga harus padu, menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien.
Dan yang terakhir adalah kesejajaran. Kesejajaran ini sendiri adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran dalam kalimat itu sangat penting atau sangat diperlukan. Dan yang selanjutnya yaitu latihan-latihan soal kalimat efektif. Yang pertama yaitu mana di antara kalimat berikut yang tidak efektif? A. Pemerintah harusnya merakyat. B. Menjaga kesehatan tidak semudah perkiraan. C. Cara untuk merawat kesehatan kulit ialah sangat gampang. Kalimat yang tidak efektif pada contoh kalimat efektif dan tidak efektif tersebut ialah pilihannya yaitu yang C. Sebaiknya kata untuk dihapus, lalu kata ialah juga dihilangkan. Contoh nomor 2 yaitu ibu menolong orang itu dengan dipapahnya ke dalam klinik. Bagaimana memperbaiki kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif? Yang pertama, ibu diganti menjadi ayah. Yang B, menolong menjadi ditolong. Dipapahnya menjadi memapahnya. Perbaikan yang tepat ialah pilihan yang C, karena kata memapahnya berarti dilakukan oleh ibu sebagai subjek dan orang itu sebagai subjek dalamnya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.